Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.104. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat naik dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan minggu ini. Jadi teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa terus di hold. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 13% lebih ke harga 2.190. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Antam masih bergerak sangat uptrend. Dan sebelumnya Antam terlihat masih gagal naik saat menyentuh angka 2.000. Jadi telah dua kali Antam berusaha break dari resistennya terlihat masih gagal. Dan hari ini terlihat bahwa Antam telah berhasil naik menembus angka 2.000 ini. Jadi walaupun candle hari ini masih berada dalam garisnya, tapi karena bentuk candle sangat solid dan sudah dekat dengan resisten berikutnya di harga 2.200, maka bisa kita bilang resisten harga 2.000 telah terlewati. Jadi saat ini angka 2.000 telah berubah menjadi support dari saham Antam. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasinya tidak besar apabila kita bandingkan dengan kenaikan yang sangat tinggi ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Setelah pada tanggal 29 dan tanggal 30 Desember kemarin, asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam masih ada potensi untuk break dari harga 2.200 ini. Dan masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 2.300. Jadi setelah 2.200, resisten berikutnya adalah di harga 2.300. Saat harga 2.300 berhasil kena break, baru target berikutnya di harga 2.500. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Antam di harga bawah, saat ini harga 2.000 merupakan support yang lumayan kuat. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2.000, saham Antam masih bisa di hold. Karena peluang untuk terus naik masih sangat besar. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Antam, sebenarnya saat ini harga Antam sudah sangat tinggi. Jadi apabila hari ini teman-teman gagal membeli saat berhasil break dari harga 2.000, teman-teman memang masih bisa beli apabila besok Antam berhasil break dari harga 2.200. Tapi teman-teman sudah harus sangat disiplin. Karena apabila contoh berhasil break dari harga 2.200 ternyata langsung turun menuju harga 2.000, kerugian teman-teman sudah lumayan besar. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang jelas apabila membeli saham sedang naik tinggi seperti ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cleo. Saham Cleo hari ini ditutup naik 4% ke harga 520. Saham Cleo sebenarnya merupakan bonus yang saya berikan pada video tanggal 31 Desember kemarin. Pada video itu, pada akhir video saya memberikan screening saham-saham yang akan saya amati pergerakannya hari ini. Salah satunya saham Cleo dan masih ada beberapa saham seperti saham Pewon dan saham PTRO yang hari ini juga berhasil rebound. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil melihat video screening saya itu dan telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, teman-teman bisa coba tulis di bagian komentar supaya saya tahu ada berapa orang yang telah berhasil membeli saham Cleo di sekitar garis EMA 50 dan 150. Karena jika kita lihat kedua daerah support ini atau kedua garis support ini masih bisa menahan penurunan dari saham Cleo. Jadi hari ini Cleo sempat turun tepat di daerah support di EMA 150 di sekitar harga 485 dan berhasil rebound. Setelah rebound, jika kita lihat langsung naik di atas garis EMA 50 dan ditutup di harga 520. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi secara tren memang saat ini juga saham Cleo masih bergerak sideways.
dan masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Clio di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini belum perlu di cut loss karena masih ada potensi untuk balik kembali ke harga atasnya. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Clio masih berpotensi untuk naik menuju target terdekat di harga 550. Yang sekaligus merupakan resisten minor saat ini. Apabila resisten ini terlewati, baru target berikutnya di harga 600. Jadi untuk teman-teman yang saat itu telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, karena saat ini Clio masih bergerak sideways, saham ini lebih enak untuk di swing trade. Jadi kita take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Jadi teman-teman apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 550. Tapi apabila tujuan teman-teman memang untuk trading lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja. Karena memang selama masih bertahan di atas support kuat ini masih ada potensi untuk balik minimal ke angka 600. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 6.225. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham ASII juga masih bergerak uptrend dan masih bertahan di atas support di harga 6.000. Jadi memang untuk 2 minggu terakhir terlihat ASII masih bergerak sideways dan terlihat selalu bertahan di atas angka 6.000. Jadi setiap kali turun mendekati atau menyentuh harga 6.000, ASII masih berhasil naik. Dan saat ini ASI berada dekat dengan resisten di harga 6.300. Apabila berhasil break dari resisten ini, maka target berikutnya adalah di harga 6.500. Saat ini apabila teman-teman belum tahu, saham-saham otomotif ada sentimen positif dengan rencana akan dihilangkannya kembali pajak untuk mobil baru. Yang kemarin wacana itu gagal, tapi saat ini wacana itu kembali diadakan. Tapi tetap ini cuma wacana, ini cuma rencana. Apabila kepastian ini terjadi, maka saham ASI dan IMAS akan ada potensi untuk terus bergerak naik. Tapi apabila ternyata rumor ini ternyata masih gagal untuk tercapai, maka ASI bisa saja masih bergerak sideways. Tapi jika kita lihat garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk membeli saham ASI dengan jumlah yang jika kita lihat lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya selama teman-teman sudah berhasil membeli saham ASI di harga bawah dan saat masih bertahan di atas harga 6.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk minimal menurut saya ke harga 6.500. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas harga 6.000. Apabila mau take profit bisa take profit apabila terlihat saham ASI mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 6.500. Tapi apabila untuk tren jangka panjang selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa terus di hold karena masih ada peluang untuk terus bergerak naik. Tapi memang target terdekat saat ini di harga 6.500. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa entry apabila besok ASI berhasil naik di atas harga 6.300. Jadi apabila besok terkonfirmasi berhasil break dari harga ini, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 6.500. Tapi tetap best buy-nya menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 6.000. Jadi untuk teman-teman yang belum punya dan ingin mempunyai saham ini, kalau bisa tunggu di sekitar harga 6.000. Jadi tunggu ASI turun kembali menuju atau mendekati harga 6.000 dan rebound baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.420. Bisa kita lihat di grafik, secara tren LSIP saat ini bergerak sangat uptrend. Dan memang saat ini juga harga CPO terus bergerak naik.
Ini yang membuat saham-saham yang bergerak di sektor CPO juga hari ini terus bergerak naik. Jadi saham LSIP, saham AALI dan BWPT juga saat ini terus bergerak naik. Jadi trennya masih uptrend selama harga CPO juga masih bergerak naik. Jika kita lihat saat ini LSIP berada di atas resisten harga 1400. Tapi belum terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Dan untuk garis EMA 50 juga bisa kita lihat masih terus bergerak ke atas. Jadi untuk tren jangka menengah, saham LSIP masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya LSIP besok masih ada peluang untuk break dari harga 1400 ini dan naik menuju target berikutnya di harga 1500. Dan teman-teman harus hati-hati, harga 1500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham LSIP. Jadi ada potensi LSIP untuk turun saat menyentuh atau mendekati harga 1500. Karena saat ini kenaikan LSIP juga sudah lumayan tinggi dan belum terjadinya koreksi sementara. Jadi ada peluang LSIP saat menyentuh atau mendekati resisten ini akan bergerak sideways untuk sementara. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1500. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka menengah atau investasi, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.